Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Victory. Kali ini ada suatu hal yang menarik loh. Wah, apa bro? Ya, betul. Episode kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual di lingkup kampus. Mahasiswa bisa apa? Wah, sangat menarik bukan? Sobat Victory, pasti semua pada setuju nih bahwa tema ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. Maka, daripada itu, kita akan mengupas di episode kali ini. Sebelum ke acara inti, bolehlah kita memperkenalkan diri. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, yang pertama, perkenalkan. Aku Muhammad Rifki Rahmadi dari Departemen Teknik Elektro, Prodi Informatika. Aku Laura Angelina Aprilianta Eka Putri dari Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan aku sendiri, Victory Kuryakos Abednego dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Aku Wesley M. Siombing dari Informatika. Wah, pasti kalian tidak sabar untuk ke acara inti bukan? Sebelumnya izinkan aku mengundang narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Kak Lukas Simanuni Huruf dan yang kedua ada Kak Tia Fani Putri. Sebelumnya pasti kedua kakak ini sudah tidak asing lagi dengan kata kekerasan seksual. Nah, menurut narasumber, apa sih kekerasan seksual itu? Bisa dimulai dari Kak Lukas, mungkin? Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi untuk membahas tentang topik ini. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Beca Simani Huruf. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Jadi untuk topik apa itu kekerasan seksual itu, menurut saya dimulai dari kata per katanya, dari kekerasan, yaitu seperti kekerasan merupakan suatu hal yang menimbulkan cedera kepada orang lain, dan itu tentunya merugikan untuk orang lain. Dan definisi seksual itu sendiri yaitu mengenai seperti yang sudah kita tahu, seksualitas baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi menurut saya kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang menimbulkan cedera. Bahkan kekerasan seksual itu sendiri didefinisikan ke pelecehan seksual yang bersifat melecehkan atau menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Begitu menurut saya. Terima kasih. Nah, berarti bisa disimpulkan kekerasan seksual itu kekerasan terhadap yang ada di diri manusia gitu ya. Ya, kekerasan baik itu dilakukan ke orang lain, baik itu lawan jenis, bahkan sesama jenis, begitu kira-kira. Baik. Nah, selanjutnya untuk Kak Tia Fani Putri, apa sih kekerasan seksual itu? Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, sebelum saya jelaskan kekerasan seksual itu apa, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tia Fani Putri Syarifah dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Oke, tadi pertanyaannya apa sih kekerasan seksual itu? Jadi menurut saya kekerasan seksual itu adalah tindakan non-konsensual yang melibatkan kegiatan seksual yang dapat dipaksakan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuannya.
Jadi tindakan kekerasan seksual dapat berupa tindakan fisik, verbal, ataupun psikologis yang melibatkan unsur paksaan atau pepaksaan terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, menurut para kakak narasumber, apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual itu? Dapat dimulai dari Kak Lukas. Baik, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual? Oke, jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Salah satunya seperti seksual edukasi yang kurang. Karena kurangnya seksual edukasi ke masyarakat, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan atau bahkan penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi yang dapat menimbulkan korban. Kira-kira itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjutkan ke Kak Dea Fani Putri. Silakan menjawab. Saya ulangi, menurut Kakak Dea ini apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual? Baik, kekerasan seksual itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, yaitu individu, lingkungan, dan sosial. Namun ada beberapa faktor lain yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual, meliputi yang pertama itu ada ketidaksetaraan gender dan sosial yang mempengaruhi peran dan sosial laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak seksual dan kekerasan seksual. Yang ketiga, adanya kebiasaan merendahkan atau menghina korban kekerasan seksual. Yang keempat, terpaparnya individu pada lingkungan yang toleran terhadap kekerasan, termasuk media dan budaya populer. Yang kelima, adanya gangguan mental atau emosional pada pelaku kekerasan seksual. Jadi, untuk mengurangi kekerasan seksual sendiri, kita tidak bisa mengandalkan satu faktor aja, melainkan banyak faktor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang menyeluruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual. Terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya itu ya, banyak macam ya. Tapi itu pada intinya itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual khususnya di lingkup mahasiswa. Boleh dilanjut di pertanyaan selanjutnya nomor 3. Baik, untuk selanjutnya, di sekarang ini kan banyak korban kekerasan seksual yang bungkam. Akan hal itu, menurut para narasumber, kenapa mahasiswa tidak mau membuka mulut saat dirinya mengalami kekerasan seksual di kampus? Bisa diawali oleh Kak Lukas. Oke, menurut saya kenapa banyak mahasiswa, bahkan kadang teman kita sendiri itu kadang tidak mau membuka mulut saat dirinya mengalami kekerasan seksual itu sendiri di kampus. Karena pada zaman sekarang, tidak hanya sekarang, tapi emang dalam dunia psikologi, ketika mereka mengalami kekerasan seksual, biasanya mereka akan malu memberitahukan kepada teman-temannya karena takut, kata anak-anak zaman sekarang itu, dijudge seperti itu, dijudge jelek atau dijudge yang tidak baik lah pokoknya, sehingga mereka sangat takut untuk kadang memberitahukan itu kepada orang lain, sehingga kadang korban-korban itu tidak bisa speak up, dan itu menyebabkan tidak terjadinya penyelesaian masalah, sehingga menyebabkan pelaku-pelaku yang melakukan itu tersebut tambah leluasa untuk semena-mena melakukan hal-hal kekerasan seksual begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya dari Kak Lukas. Untuk menurut Kak Dea, bagaimana pendapatnya?
Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Tuh pertanyaannya, menurut Kak Dea, kenapa mahasiswa tidak mau membuka mulut saat dirinya mengalami kekerasan seksual di kampus? Oke. Mungkin mahasiswa itu takut ya dikucilkan dan didiskriminasi oleh teman-temannya atau masyarakat jika melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Dan juga mungkin mahasiswa ini nggak percaya pada sistem keamanan kampusnya. Kayak beberapa mahasiswa itu nggak percaya pada sistem keamanan kampus yang nggak langsung diatasi secara tegas pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Dan bisa jadi mahasiswa itu takut kehilangan peluang karirnya di masa depan karena dia mengalami kekerasan seksual. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dea. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir nih, menurut Mbak Dea sama Mas Lukas, bagaimana sih cara mahasiswa agar bisa melawan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Mungkin bisa dimulai dari pertanyaannya. Bisa Kak Lukas terlebih dahulu? Oh, oke. Jadi menurut saya itu gimana sih kita sebagai mahasiswa itu agar bisa melawan kekerasan seksual teruntuknya di lingkungan kampus? Ya, itu sebenarnya ada beberapa cara, baik itu dengan cara normal atau cara lapangan, yaitu dengan cara fisik maupun cara diplomatik. Yang pertama itu seperti fisik. Cara kita melawan kekerasan seksual yaitu dengan seperti kita belajar bela diri, sehingga ketika kita terancam kita dapat melawan atau setidaknya membela diri, setelah itu kabur, walaupun itu peluangnya juga tidak terlalu bagus, tapi setidaknya itu dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang selanjutnya yaitu dengan cara diplomatik, yaitu dengan cara kita melaporkan ke lembaga terkait, seperti banyak ya, kayak di Indonesia itu ada organisasi perlindungan perempuan dan anak, kalau tidak salah di Universitas Negeri Malang itu ada, tapi saya lupa nama organisasinya. Tapi sebenarnya kampus sudah menyediakan itu. Jadi kira-kira begitu cara kita melawannya. Terima kasih. Menurut dia gimana nih? Menurut saya sama sih seperti yang dibilang Kak Lukas tadi. Saya hanya menambahkan dari yang kurang dari Kak Lukas ini. Jadi sebagai mahasiswa kita harus meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan seksual. Jangan mentolerir kekerasan seksual dengan tidak memperbolehkan lelucon atau perilaku yang merendahkan terhadap perempuan atau kelompok yang rentan lainnya. Dan juga sesama mahasiswa kita dapat membantu korban kekerasan seksual dengan memberikan dukungan dan moral dan melaporkan kejadian kekerasan seksual yang mereka saksikan atau dengar langsung kepada otoritas yang berwenang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Kak Lukas dan Kak Dea karena sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kami di podcast Victory ini. Semoga perbincangan kita mengenai tema tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode sebelumnya dari podcast Victory. Jangan lupa juga tungguin episode selanjutnya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Oke.
See you next time.